Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi Salawat dan salam selalu dikasihkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalinya pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alhamdulillah kita buka dan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Bapak akan absen nama-nama yang hadir mungkin hadir pada kesempatan teman-teman kali ini ya. Kita ke depan. Kita Anggi Nepan Nurwati Purwanti saya dan juga pada kesempatan hari ini semua. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pada bab pertama, yaitu tentang kitab Allah. Kita belajar tentang kitab Allah. Ada berapa kitab Allah? Ada berapa lang? Ada berapa lang? Kitab Allah. Ada berapa lang? Kitab Allah lang. Ada berapa kitab Allah yang diturunkan ke muka bumi ini? Coba yang kalau Irfan nggak tahu, Ilham nggak tahu, Dita. Kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya itu ada berapa? 4, 5, 3, 5. Kita ambil dulu 5, 4 atau 3? 4 atau 5? 4 atau 5? Oke, kan Allah itu ada 4. Iya, ada 4 ya. Kemudian ada 4. Yang pertama ialah kitab Taurat. Yang kedua kitab Zabur. Yang ketiga kitab Injil. Yang terakhir kitab Al-Quran. Nah, ketika Allah menurunkan kitab ini itu diberikan kepada Nabi, yaitu Nabi yang disebut dengan ulul azmi. Oke. Siapa aja ulul azmi ini? Kalian tahu? Ayo, ada yang tahu nggak? Jadi Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Al-Quran ini pertama sebenarnya Al-Quran ya, kita diturun dulu. Setelah itu Injil turun kepada siapa? Isa alaihi salam. Zabur diturunkan kepada? Ayo, coba ingat-ingat kembali.
Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yaitu selanjutnya ialah kitab Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi. Jadi kitab-kitab Allah ini yang diturunkan ke dunia ini ada 4. Yang pertama yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan terakhir Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, terus kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Muhammad SAW. Injil ini pada sekarang ini itu bukanlah umat Kristiani, dan ini sama apa katanya Katolik. Ya kitabnya satu tapi agamanya dua. Yang membedakan adalah ketika ada perjanjian baru dan perjanjian lama. Nah yang membedakan dari kitab ini, Katolik ini diperbarui dengan Katolik ini diperbarui, Kristen itu masih kita menemukan perjanjian. Kalau Al-Quran sampai sekarang pun masih tetap satu karena merupakan kitab satu-satunya dan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya, Ilang? Nggak ada. Yang lainnya ada yang mau tanya tentang kitab-kitab Allah? Kita lebih ke Al-Qurannya ya. Kita akan lebih ke Al-Qurannya. Apa arti dari Al-Quran? Ada yang tahu arti dari Al-Quran? Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu secara bahasa ialah bacaan. Al-Quran secara bahasa ialah bacaan, namun secara istilah ialah apa? Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Coba diulangi bareng-bareng. Al-Quran secara bahasa ialah bacaan. Menurut istilah ialah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kita coba tadi apa arti Al-Quran menurut bahasa? Nanti yang betul. Al-Quran menurut bahasa ialah bacaan. Menurut istilah coba ulang-ulangi lang. Al-Quran menurut bahasa bacaan, menurut istilah wahyu yang diturunkan Allah melalui yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dari malaikat Jibril. Dan terakhir Purwanti. Jadi sekali lagi tolongin, Al-Quran menurut bahasa ialah bang, menurut istilah ialah
Selanjutnya, kapan Al-Quran diturunkan? Kapan Al-Quran diturunkan? Yaitu pada bulan, diturunkan pada bulan Ramadan. Tanggal berapa? Tanggal berapa coba ayo? Tanggal 7, 27, tanggal 17. Yang mana? Tanggal 7 atau tanggal 17 atau tanggal 27? 17. Jadi Al-Quran ini diwahyukan pada tanggal 17 Ramadan, yaitu yang dikenal dengan namanya Nuzulul Quran. Biasanya pada 17 Ramadan ini kalau di wilayah kita di Indonesia ini ada yang namanya syukuran, kadang ada yang berkatan dan lain sebagainya. Ini semata-mata ya sebagai penghormatan bahwasanya pada 17 Ramadan itu hari Nuzulul Quran. Selanjutnya, Al-Quran terdiri dari berapa juz? 30 atau 29 juz? Al-Quran berapa juz? Yang keras Al-Quran berapa juz? 30 juz. Berapa surah? Suratnya berapa surat? Nih coba, kita kasih pilihan ya. Yang A ini 250 surat. Yang B ini 114. Yang C 124. Yang D 134. Yang mana coba? 1 menit ya, 1 menit bentar. Ayo, yang A ini ada 250 surat, yang B ada 114 surat, yang C ada 124, yang D ada 134. Yang mana? 250 surat. Gak ada yang beda jawabannya, sama semua. Boleh beda. Jadi yang pertama tadi ada berapa surah dalam Al-Quran? Ada 250, ada 144, ada yang C ada 124. Ini sepakat A semua, nggak ada yang beda. Ada yang B angkat tangan. Nggak apa-apa, yang B angkat tangan. Nggak apa-apa, yang B nggak ada. Yang C nggak ada yang angkat tangan. Yang D nggak ada. Nah, jadi Al-Quran itu ada 30 juz. Berapa surat? Itu ada 114 surah. Nah, dicatat biar nggak lupa, dicatat. Jadi Al-Quran itu ada 114 surah ya. Mungkin ada di sini lupa. Jadi Al-Quran, ulangi, Al-Quran ada 30 juz. 144 berapa ayat? Nah, sekarang berapa ayatnya nih? Lagi ya, kita baca lagi ya. Yang pertama ada 7. Yang kedua ada 5. Yang ketiga yang C ada 1 7, 6. Yang C ada 6. Ada berapa coba? Ayo. Ada yang milih A enggak? Yang milih A angkat tangan. Siapa namanya? Depan ya. Oke, depan. Yang milih B. Ada yang milih B? B kosong.
B kosong ya, deal ya, B kosong. Yang milih C, Purwanti, terus Anggi sama Gita. Ya. Yang milih, oh ini D tadi lupa. Yang milih D yang terakhir, sisanya Kelak sama Irfan. Oke. Jadi Al-Quran itu ada 30 juz, 114 surah, 666 ayat. Tuh. Jadi beli atas dulu dong buat Irfan sama Kelak. Nah, bener. Walaupun tadi kayaknya asal-asalan ada ujung ya. Jadi Al-Quran itu ada 30 juz, 100. Tetapi secara pastinya itu ada beberapa ulama yang mengatakan Al-Quran itu terdiri dari 660 sampai 66 ayat. Terkadang kalau nggak salah itu lebih 2 ayat. Namun secara MUI disepakati itu 60 karena perbedaan itu berada di bisa ada surat yang beberapa yang menggunakan alif lam mim. Nah itu ada yang sebagian ulama mengatakan itu sebuah surah dan ada yang mengatakan sebagian itu bukan. Itu berbeda perbedaan. Selanjutnya ini jumlah ayatnya sudah. Sekarang waktu penurunannya. Nah, jadi waktu penurunannya itu berapa nih? Yang pertama kita ambilnya berapa tahun? Tahunnya berapa nih? Ada yang tahu nggak? Tahunnya dulu. Kalau nggak ada yang kita buat ABC. Biar ada pilihannya nih. Yang pertama yang A 23, yang B 24, yang C 25, yang D 20. Yang pilih A. Ayo 23 tahun penurunan Al-Quran. Oke, si Anggi ya. Yang selanjutnya 24 tahun. 24 tahun ada? Gak ada. Ini kosong ya? Kosong. 25 tahun. Pur sama Gita. Sama? Udah. Berarti sisanya ini. Sisanya berarti 22 tahun. 22 tahun ada Kelak, Irfan sama ini Irfan kan? Irfan itu Irfan ya, kalian tuh Irfan sedikit kan? Jadi penurunannya Al-Quran itu 23. Salah, belum. 23 tahun kelamaan. 24 tadi salah juga, kelamaan. 25 nggak nyampe 25. 23 aja nggak nyampe kan? Berarti yang benar ya lah 22 tahun. Jadi masa penurunan Al-Quran itu selama 22 tahun. Berapa bulan? Ada yang mengajukan angka? Berapa bulan? Nah, ayo berapa bulan? Ada yang bilang 2 bulan, ada yang bilang 4 bulan, ada yang bilang 5 bulan, ada yang bilang 3 bulan. Ada yang milih A 22 tahun 2 bulan? Gak ada ya? Gak ada. 22 tahun 4 bulan? Enggak. 22 tahun 5 bulan? 22 tahun 5 bulan gak ada? Berarti semuanya sepakat di 22 tahun 3 bulan. Sepakat di sini. Ada yang pindah? Enggak ya? Enggak sepakat di sini. Jadi Al-Quran itu
turun selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi itu masa waktu penurunan Al-Quran selama 22 tahun 2 bulan 20. Deal kita? Deal. Selanjutnya, wahyu yang pertama kali turun itu surah apa? Ayo, surah apa? Wahyu yang pertama kali turun itu surah apa? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu di Gua Hira. Jadi pada masa itu Rasulullah itu sudah mulai akan menjadi Rasul. Beliau ini berdiam diri dalam waktu kurun yang sangat lama di Gua Hira. Ketika saat itu malaikat Jibril datang dan mewahyukan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apal surah Al-Alaq ayat 1 5? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq qalam 'alamal insana ma lam ya'lam. Coba bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi salah satu surah pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Iqra, bacalah. Kenapa bacalah? Karena Rasulullah datang itu untuk menyembuhkan alam manusia, untuk memberikan pengajaran pada manusia. Jadi pertama yang disuruh, maupun yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra, bacalah. Padahal Rasulullah itu adalah manusia yang umi dalam artian ini tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi Rasulullah disuruh membaca dan pada saat itu Rasulullah bisa menulis. Ini salah satu kebetulan yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW. Isi kandungan dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang akidah dan keimanan, tentang penciptaan manusia dan alam semesta, menjelaskan kisah-kisah Nabi dan Rasul sebelum Nabi. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW, di dalam Al-Quran ini dijelaskan tentang kisah-kisah kilas balik sebelumnya. Bahkan sampai pembuatan manusia, hukum dan lain sebagainya dijelaskan. Menjelaskan hubungan manusia dengan manusia dan menjelaskan tentang hidup kepada manusia. Jadi fungsi Al-Quran bisa dicatat. Fungsi yang pertama ialah menyempurnakan kitab-kitab Allah sebelumnya. Jadi fungsi tersebut menyempurnakan kitab-kitab Allah sebelumnya. Jadi dari Taurat, Zabur dan Injil, penyempurnaan terakhir ialah kitab Al-Quran Al-Karim. Yang kedua sebagai sumber utama ajaran Islam, yang ketiga petunjuk dan pedoman, dan terakhir menjadi ajaran dan perintah dari Allah. Pada pembelajaran hari ini kita akan menjawab. Silakan siapkan buku, kertas dan pena karena nanti kumpul di kelas. Pertanyaannya ialah jelaskan arti Al-Quran secara bacaan dan istilah. Ya. Yang selanjutnya sebutkan kitab-kitab yang diturunkan Allah
pada outputnya. Ketiga, Al-Quran diturunkan selama beberapa tahun, bulan, dan hari. Tuliskan surah Al-Alaq, nextnya ya. Tuliskan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Baik, silakan dikerjakan. Oke, yang sudah silakan dikumpul. Yang sudah silakan dikumpul. Ayo Ipan belum ya, Ipan ya. Oke. Sebelum ini kita akan mengulas sedikit ya. Nah, yang bisa menjawab akan mendapatkan nilai tambahan 10, 9, 8. Jadi satu soal ini sangat berbeda 10. Soal kedua nilainya 9, soal ketiga nilainya 8 dan terus menurun ya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Daud alaihi salam. Selanjutnya nilainya poinnya 9. Nilainya poinnya 9. Sebutkan surah yang pertama turun. Langsung jawab aja atau dijawab aja ya. Meningkatkan. Agak keras jawabnya. Si Anggi. Nilainya 8 ya. Nilainya 8. Berapa
Lampakah Al-Quran diturunkan?